Oke, stunting itu sendiri adalah suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan dikarenakan karena kekurangan gizi yang kronis, dan itu dapat mempengaruhi kognitif atau kecerdasan dari anak itu. Tahun ini itu program PMI Kota Semarang itu tuh ada namanya Sound for Humanity. Nah, dia itu mengangkat tema tentang Humanity for Healthier Lifestyle yang dicanangkan oleh Ketua PM kita, yaitu Dr. Awal Prasetyo, MKes, SPTH TKL, MMAS. Halo Sobat PMI, selamat datang di Politi, Podcast Humanity. Oke, kemarin kan kita udah bahas seputar kanker nih. Nah, hari ini kita mau bahas apa ya Dok? Apa ya Mbak? Gini, tahu nggak sih Dok, Mbak, kalau hari ini itu tanggal 28 Februari 2025 itu sebenarnya diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Nah, berhubung nih gizi itu kan salah satu hal fundamental dan penting dalam suatu negara. Gimana kalau kali ini kita bahas gizi aja? Boleh Ya. Boleh. Tapi sebelumnya kita lihat cuplikan video tentang gizi di Indonesia terlebih dahulu. Hingga hari ini Indonesia masih berupaya berdasarkan menurunkan data jumlah per Juni balita stunting. 2024, Pemerintah angka telah menjalankan prevalensi rangkaian stunting di program Kabupaten yang Sorong dengan sejumlah berada di bidang angka yang 18%. berinovasi Artinya angka untuk stunting meningkatkan Kabupaten kualitas Sorong kesehatan hingga saat ini seluruh masih bangsa terbulan, di di wilayahnya mana saat ini masing-masing. jumlah balita yang diukur berjumlah 6.184. Dari jumlah sasaran balita sebanyak 8.208. Wah, parah banget ya. Ternyata isu gizi sangat krusial bagi negara, apalagi di negara Indonesia ya. Iya. Kenapa sih Dok kecukupan gizi itu sangat penting di Indonesia? Kecukupan gizi itu sangat penting di Indonesia, terutama pada anak-anak ya. Itu sangat penting karena menyangkut dengan kecerdasan dan juga tumbuh kembangnya sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu yang paling topik yang paling banyak itu adalah stunting yang saat ini terjadi di Indonesia. Untuk angka stunting sendiri sekarang cukup tinggi ya, walaupun sudah ada penurunan, tapi kita harus mengupayakan agar sesuai target dibandingkan tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, sebenarnya stunting itu bisa dijelaskan nggak? Stunting itu apa Dok? Kan kebanyakan teman-teman sekalian ini mungkin ada yang baru tahu stunting itu apa. Mungkin kan bisa dijelaskan lebih ke bahasa awam lagi gitu Dok. Atau enggak juga sering dengar istilah stunting tapi tuh kan nggak ngerti tahu. apa sih yang definisi stunting. Nggak paham. Kurang paham. Oke, stunting itu sendiri adalah suatu gangguan pertumbuhan dan perkembangan dikarenakan karena kekurangan gizi yang kronis, dan itu dapat mempengaruhi kognitif atau kecerdasan dari anak itu. Jadi kalau di buku KIA ya kan ada kurva tuh, Iya, ada kurva WHO pertumbuhan ya, itu untuk ya, pertumbuhan. Nah, itu biasanya dia di bawah angka -2 standar deviasi. Dan grafik atau kurva WHO itu sendiri sudah ditentukan dari keputusan Menteri Kesehatan. Kemenkes ya. Iya, dari WHO juga. Nah, sebenarnya Dok, penyebab stunting sendiri itu apa Dok? Yang bisa bikin anak-anak kena stunting gitu loh. Mungkin biar kita di sini juga walaupun belum lebih aware, lebih tahu. Minimalisir ya. Kebetulan kita di sini kan juga pada belum berkeluarga nih, maksudnya kan jadi kita juga jadi kayak bisa lebih mempersiapkan diri untuk kedepannya juga. Kesiapan. Oke, kalau stunting itu penyebabnya adalah kekurangan gizi. Paling utama kekurangan gizi yang kronis. Jadi dalam waktu yang lama. Terutama pada anak-anak di 1000 hari kehidupan pertama. Iya. 1000 hari itu sangat golden period-nya. Golden periodnya. Masa pertumbuhannya itu ya Dok ya. Kalau gizi kan kita harus tercukupi juga dari mikronutriennya, makronutriennya. Itu yang sangat berpengaruh dari tumbuh kembang anak. Gitu. Bisa nggak sih Dok kalau misalnya dari segi ekonomi seseorang itu berpengaruh terhadap si tumbuh kembang anak itu sendiri? Bisa nggak sih Dok? Harusnya bisa ya? Harusnya bisa ya Dok, sebenarnya bisa. Apalagi di Indonesia ini sendiri kan negara berkembang yang kita tahu ekonominya juga mungkin kebanyakan masyarakat menengah ke bawah masih banyak ya. Jadi untuk kebutuhan dari makanannya juga belum begitu
tercukupi dengan baik, seperti protein hewani yang harusnya didapat mungkin dari daging, ikan, seperti itu kan masih kurang. Kemudian sayur dan buah juga mungkin kan dari orang tua, yang penting anaknya kenyang, seperti itu. Penting Jadi makan, belum memperhatikan ya. untuk kebutuhan gizinya. Padahal bisa jadi kenyang itu malah cuman salah satu aspek dari nutrisi aja yang terpenuhi kan dok, misalnya karbohidratnya terlalu banyak, proteinnya kurang gitu juga bisa ya dok. Padahal sebenarnya indikator nutrisi atau gizi seorang tuh bukan cuma dari sekedar kenyang, tapi ya semuanya seimbang itu kali ya dok ya. Iya betul dok. Harus balance ya dok ya. Iya semuanya itu harus balance. Jadi semua kebutuhan seperti karbohidrat, protein, lemak, kemudian dari sayur, buahnya semuanya memang harus seimbang. Nah, sebenarnya dok, kalau misalkan stunting itu tuh dicegahnya kan apakah dia setelah lahir atau maksudnya dari ibu hamilnya? Sebelum ya. Sebelumnya itu kan juga berpengaruh ya dok. Jadi dari gizi ibu hamilnya sendiri kan juga harus diperhatikan kan dok sebenarnya. Iya, justru dari sebelum dia lahir atau bahkan saat ibu hamil, saat dia mengandung, itu harus tercukupi juga semua gizinya Dari ibunya. Iya, terutama dari ibunya terlebih dahulu. Lalu setelah anaknya lahir, tetap harus diimbangi di 1000 hari pertamanya itu. Nah mungkin kalau dari saya sih dari segi kesehatan gigi ya, itu sebenarnya bisa mencegah dari stunting itu kan memang dari ibu hamilnya sendiri ya. Jadi kayak dari kesehatan gigi itu kan juga berpengaruh, karena kan kalau misalkan ibunya dia ada sakit gigi atau gimana kan dia terganggu dari nutrisi yang masuk juga kan dok. Iya, betul. Bisa juga. Terus juga kalau misalkan dia kalau nutrisinya kurang, nanti kan berarti bayinya juga bisa kekurangan gizi gitu kan. Terus juga kalau misalkan setelah itu di kondisi anak-anak itu biasanya kan ini ya dok, banyak karies anak ya. Jadi tuh banyak orang tua itu dia terlambat Menyadari. menyadari atau nggak peduli sama gigi anak gitu. Jadi kan kenapa anaknya itu bisa kekurangan gizi? Yang pertama itu kan kalau misalkan anak dia ada gigi berlubang, itu kan pasti akan menghambat dari makan juga. Itu kan juga bisa menentukan dari gizi yang masuk ke anaknya. Mungkin dari dokter Tara bisa menambahkan. Sebenarnya pada intinya stunting itu memang berkaitan sama gigi berlubang pada anak gitu kan. Nah salah satu studi yang udah ada itu bahwasanya kalau kondisi kita stunting itu kan berpengaruh sama tumbuh kembang kita ya dok ya. Nah otomatis tumbuh kembang itu kan nggak cuma yang kelihatan dari mata, tapi sel-sel tubuh, jaringan itu kan juga jadi yang harusnya berkembang jadinya nggak berkembang. Nah salah satunya adalah kelenjar air liur. Padahal sebenarnya air liur kita itu yang punya tugas untuk membersihkan rongga mulut sama gigi kita tuh dalam waktu 24 jam. Nah, kalau misalnya anak itu stunting, otomatis kelenjar air liurnya itu tumbuhnya nggak bagus, akhirnya produksi air liurnya sedikit. Nah, kalau produksi air liurnya sedikit, otomatis air liur yang harusnya membasahi rongga mulut tuh jadi nggak ada. Otomatis rongga mulut anak itu jadinya kotor. Nah, kalau kotor, kalau orang tuanya nggak aware juga untuk membersihkan gigi anak, otomatis nanti bakalannya jadi berlubang. Nah, kalau gigi anak berlubang, gigi berlubang itu kan sebenarnya infeksi kan. Nah, otomatis pasti nanti jadinya efeknya ke semuanya. Gak usah jauh-jauh, kita kalau sakit gigi kan juga pasti gak enak untuk makan, gimana anak-anak kan. Nah, nanti kalau misalnya anak gak doyan makan karena sakit gigi, gak bisa kemasukan makanan, nanti akhirnya nutrisi yang diterima sama tubuh juga jadi minim gitu sih. Kalau iya. Kesehatan gigi sangat penting ya dok ya ternyata ya untuk kecukupan gizi juga. Biasanya kan ini ya dok, ada sebelum menikah atau sebelum punya anak kan biasanya ada yang pemeriksaan keseluruhan itu kan. Iya, biasanya di puskesmas ya Tapi dok. ada namanya AMC. Pemeriksaan pranikah sih ya dok itu. Iya. Kalau di puskesmas kan biasanya dicek semuanya ya, kayak hasil labnya, kemudian kebersihan gigi dan mulutnya. Jadi Syaratnya ya. Iya. Kayak promil kayak gitu ya. Betul. Jadi kadang sangat disayangkan kalau misalkan ada ibu hamil terus dia itu masalahnya ada sakit gigi, sedangkan kalau sakit gigi kan juga kita terbatas untuk melakukan tindakan di ibu hamil gitu. Jadi kalau bisa sebelum hamil atau sebelum memutuskan menikah itu para ibu-ibu atau ayahnya juga sih untuk aware sama giginya. Jadi kalau misalkan ada yang bolong atau gimana segera ditambal. Jadi nanti ketika
dia masuk ke masa kehamilan itu sudah aman gitu. Iya, jadi nggak ada transmisi bakteri juga sih. Jadi kan maksudnya asupan dia kan kalau misalkan sakit gigi tuh pasti kan mager untuk makan, nah itu kan nutrisi untuk badannya kan juga. Lagian juga bisa kalau lagi ibu masa kehamilan dan menyusui itu kan juga obat-obat yang bisa dikonsumsi itu kan juga terbatas. Kadang kita mau ngasih obat ini tapi ini lagi hamil dan menyusui gitu kan. Jadi memang sebaiknya sih kalau memang ada niatan untuk hamil dan lain sebagainya, coba dari kitanya diperbaiki dulu apa yang ada kekurangan apa dalam tubuh tuh diperbaiki dulu. Terus salah satunya sangat penting ya dok. Iya, asupan-asupannya juga. Nggak cuma ibu sih sebenarnya, dari ayah juga penting. Jadi kayak bisa kan selain ibu, ayah juga kan akan membimbing anak-anaknya gitu. Melihat masa pertumbuhan ya dok ya. Jadi jangan salah satu aja gitu. Hanya fokus ke ibunya karena ibu rumah tangga. Iya, kan kalau gitu ibu ya. kan kadang juga udah capek ya. Iya, anaknya nanti Jadi figur ayah itu bukan sekedar hanya untuk mencari nafkah gitu ya. Iya, benar. Iya benar dok. Tapi peranan ayah tuh juga penting untuk keluarga, karena kan dia bapak ya, seorang bapak kepala keluarga, dia yang ketahanan dari keluarga itu kan dia yang membawa kan. Jadi kayak kalau misalnya nggak cuman kayak anak itu ya itu urusan ibu, saya cari nafkah nggak bisa kayak gitu. Emang antara ayah dan ibu tuh harus bersinergi, bekerja sama untuk tumbuh kembang anak juga kan. Merawat anaknya gitu. Mentalnya harus sama-sama siap. Iya, benar. Nggak cuma dari ibunya Iya. tapi ayahnya juga bekerja sama begitu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan mudah. Iya. Soalnya kan maksudnya kalau misalnya kita nih kita mau punya anak tapi pengen doang, tapi ntar habis itu kita bingung harus gimana. Iya. Kan juga nanti kasihan anaknya juga kan nanti. Tanpa persiapan ya dok ya. Iya, makanya sebenarnya kalau mau jadi orang tua memang sebaiknya harus siap lahir batin ya dok ya, lahir batin ya mbak ya. Nah kan gizi itu kan salah satu isu kemanusiaan ya dok. Nah terus di sini kita kan juga kebetulan bergerak di bidang sosial kemanusiaan juga. Nah tahun ini itu program PMI Kota Semarang itu tuh ada namanya Sound for Humanity. Nah dia itu mengangkat tema tentang Humanity for Healthier Lifestyle yang dicanangkan oleh Ketua PMI kita, yaitu Dr. Awal Prasetyo, MKes, SPTH TKL, MMA. Nah, dimana tema tahun ini itu kita berharap bahwa masyarakat itu terdorong dalam memulai gaya hidup sehat sebagai bentuk kemanusiaan. Oh berarti untuk stunting pada anak itu disebabkan oleh kekurangan gizi kronis ya dok? Terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Faktor-faktor seperti ekonomi, pola asuh, serta pelayanan kesehatan yang belum optimal juga berperan dalam permasalahan gizi pada anak ya dok? Betul, untuk stunting sendiri bukan hanya kondisinya yang mungkin perawakannya pendek seperti itu ya, tapi stunting berpengaruh sama kecerdasan atau fungsi kognitifnya juga. Jadi seperti bersama-sama, perawakannya pendek dan juga fungsi kognitifnya yang Soalnya kadang kan teman-teman tuh pada bilang kayak kalau misalnya yang dia emang pendek dibilangnya stunting kayak gitu kan, padahal belum tentu ya dok. Kurus juga ya dok ya? Iya, kurus pendek biasanya kan dibilang stunting gitu kan, padahal bukan itu aja. Sebelumnya ada tambahan lagi dok? mungkin peran yang sangat penting dari orang tua juga ya, seperti yang tadi kita bicarakan, peran ayah itu sangat peran penting, bukan hanya sekedar pencari nafkah tapi juga harus mengawasi tumbuh kembang dari anaknya. Kerjasama ya dok ya? Kerjasama. Harus ada kolaborasi antara ayah dan ibu sih. Kalau dari saya sih mungkin ya itu perlu diperhatikan ya sebelum menikah atau sebelum memutuskan untuk punya anak, dicek dulu semua kesehatan diri sendirinya dulu gitu. Jadi kan untuk bisa dikeluarkan ke anaknya nanti. Jadi kalau gizinya kita sendiri udah cukup kan bisa kita fokus ke anak gitu. Harus balance ya dok ya? Ya intinya persiapkan diri kita dulu. Kalau kita udah dari diri kita merasa oke, kita merasa siap, kita udah siap dari segi fisik, mental dan lain sebagainya, maka kita juga akan siap untuk merawat orang lain kayak gitu ya. Udah selesai dari diri sendiri baru orang lain. Iya benar, betul. Oke, ini kayaknya udah berapa nih, 2 hari kita di sini kayaknya ya. Udah cukup kayaknya kita
Udah lama banget. ya. Oh ya udah lama banget ya dok ya. Terima kasih ya Dokter Maulida, Dokter Tamara, Dokter Avena udah sharing di sesi kali ini. Kita sama-sama serta teman-teman tuh jadi lebih paham tentang stunting sendiri yang sebelumnya tidak tahu apa itu stunting kan jadi paham tentang stunting gitu. Sebelum kita akhiri ya dok ya, kita buat pantun yang lagi booming nih dok. Boleh, apa tuh? Yang itu dok, ubur-ubur ikan lele. Wah, oke. Jangan lupa makanan bergizi le. Oke, masuk. Satu lagi. Apa? Ubur-ubur kita ubur-ubur ikan lele. Cakep. Kita lanjut lagi le. Asik.